Safira Wijayanti dengan NPM 24 20 30 10 91. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan pidato sebagai pemenuhan tugas Project Based Learning dari mata kuliah Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika. Yang saya hormati Saudari Islamuna selaku asisten mata kuliah Retorika, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan untuk membangun masa depan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan kreativitas generasi penerus. Kita semua sebagai pelajar, pendidik, dan masyarakat menghadapi tantangan pendidikan di tengah perubahan zaman, khususnya di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah. Melalui pendidikan, kita mendapatkan bekal ilmu dan nilai moral yang kuat agar siap menghadapi masa depan. Pada era modern ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan saja, tetapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama antar peserta didik. Berbagai program seperti literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan karakter harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Misalnya, di beberapa sekolah dan perguruan tinggi telah diadakan program magang kerjasama dengan dunia industri yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman langsung di lapangan. Melalui program tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga latihan praktik yang sangat bermanfaat sebagai persiapan menghadapi dunia kerja. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangatlah penting. Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru harus menjadi fokus utama dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Guru yang berdedikasi dan memiliki kompetensi tinggi akan memastikan keberhasilan proses pendidikan dan melahirkan generasi yang berkualitas. Selain itu, pendidikan harus bersifat inklusif, memberikan akses setara kepada seluruh anak bangsa, baik yang berada di wilayah daerah perkotaan maupun di wilayah terpencil. Karena kesetaraan akses merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pendidikan nasional. Pendidikan berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, setiap individu memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi diri. Selain itu, pendidikan juga mendorong terciptanya sikap kritis dan kreativitas yang menjadi kunci dalam inovasi dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan menghasilkan inovasi dan mengembangkan teknologi. Pendidikan berperan dalam membekali generasi muda agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan. Pendidikan juga menanamkan kemampuan berpikir kritis, mendukung pengambilan keputusan atas berbagai masalah, dan
menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pendidikan membentuk karakter dan pengetahuan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Dalam prosesnya, individu diajarkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, rasa tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan yang kuat dalam menguatkan pendidikan sebagai dasar utama dalam mencetak pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsanya. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang perlu terus diperkuat dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Saya mengharapkan agar semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, serta individu dapat bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan secara berkelanjutan, penyusunan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi pendidikan secara optimal, serta pengembangan program literasi digital dan soft skill. Target yang ingin dicapai dalam 1 hingga 2 tahun ke depan mencakup partisipasi aktif siswa dalam program pembelajaran inovatif dari prestasi kompetensi, serta pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.